Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Jalla wa'ala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga Allah turunkan kepada kita sekalian hujan yang memberikan manfaat dan tidak mendatangkan musibah ataupun bencana. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan kepada kita sekalian. Ya jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan kita masih pada kitab As-Salah. Dan tema hari ini berkaitan tentang sifatus shalah, tata cara salat sebagaimana salatnya Rasulullah. Syekh Abdul Adib Al-Badawi dia menyebutkan secara global dulu. Semua disebutkan dan nanti setelah itu baru diperinci satu persatu. Beliau mengatakan sifatus shalah, tata cara salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-Ka'bah qa'iman qariban min as-sutrah. Dahulu Rasulullah SAW ketika berdiri ingin mengerjakan salat, maka beliau menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat. Qa'iman qariban minas sutrah. Beliau berdiri mendekat ke sutrah. Di sutrah itu penghalang yang tingginya kurang lebih 1 hasta. Dan sutra itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian mengatakan wajib au kama qala, dan nanti akan diperinci. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata biqaulihi Allahu akbar. Kemudian beliau membuka salatnya dengan membaca Allahu akbar. Yang ini disebut dengan takbiratul ihram. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Dan beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan membaca takbir. Dan nanti ada perinciannya. Bisa bersamaan, bisa baca takbir dulu, setelah itu baru angkat, atau angkat dulu baru takbir. Semua diperbolehkan. Thumma yad'ul yumna 'alal yusra fawqa sadri. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan yang kiri, kemudian diletakkan di atas dadanya. Nah, ini pun nanti jamaah ada senang mendapat ya. Karena memang riwayatnya dari Tawus. Dan Tawus itu seorang tabi'in, tetapi beliau meriwayatkan langsung dari Nabi. Sehingga hadisnya dianggap mursal. Dan hadis mursal itu termasuk sederetan hadis-hadis lemah. Sehingga sebagian ulama mereka ada yang mendoifkan hadis tentang
meletakkan ya, tangan di atas dada. Ya, sehingga mereka berpendapat hukum asalnya ya boleh di dada, boleh di perut, boleh di bawah pusar. Ini menurut sebagian para ulama kita. Thumma yarmi bi basarihi nahwal ardi. Kemudian beliau memandang nahwal ardi, ya, ke apa? Tempat sujud, ya, tepatnya. Dan ini pun jamaah nanti ada perinciannya. Apakah sunnah melihat ke tempat sujud atau hukum asalnya boleh ke tempat mana saja, yang penting jangan ke atas. Ini pun terjadi dalam pendapat. Karena hadis yang dimana ketika Nabi pernah masuk Ka'bah, kemudian ma khalafa basaru illa mawdi'is sujud, ya. Dan pandangan beliau tidak pernah lepas dari tempat sujud, sehingga ini dijadikan hujjah oleh para ulama. Oh, berarti pas sholat itu melihat ke tempat sujud, karena beliau masuk Ka'bah itu sholat. Berarti pas sholat pun melihat ke tempat sujud. Cuma masalahnya hadis ini dikritik oleh para ulama, apakah hadis ini sahih atau syadz. Ya, sehingga sebagian mengatakan hukum asalnya boleh ke tempat sujud, boleh ke selain tempat sujud, yang penting jangan ke atas, seperti itu. Kemudian masalahnya, thumma yaftatihu al-qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian beliau membaca doa istiftah dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda. Yahmadullah azza wa jalla fiha. Beliau memuji Allah di dalamnya. Wa yumajjiduhu wa yusni alaihi, mengagungkan dan menyanjungnya. Thumma yasta'id billahi azza wa jalla minasyaitonir rajim. Kemudian beliau berta'awudz. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dengan redaksi yang sahih. Thumma yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, baik disirkan ataupun dijaharkan. Ya, karena Nabi pernah melakukan dua-duanya, pernah disirkan, pernah dijaharkan. Tapi beliau lebih sering disirkan. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu jalla wa ala beliau mengatakan, yang sunnah terkadang disirkan, terkadang dijaharkan. Tetapi yang lebih sering adalah disirkan. Jadi beliau menjamak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bacaan bismillah, dan beliau menyimpulkan seringnya disirkan, tapi boleh kadang-kadang dijaharkan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu jalla wa ala. Wala yajharu bihi, dan jangan dijaharkan. Thumma yaqra'ul Fatihata wa yaqta'uha ayatan-ayatan. Kemudian beliau membaca suratul Fatihah dan beliau membacanya ayat per ayat, tidak satu nafas, tapi ayat per ayat. Dan di sini terjadi sedang pendapat terkait tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah boleh dipisah antara ghairil maghdubi 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Ada ya seorang ulama ya ahli qiraah mengatakan ya, tidak tepat kalau memutuskan antara ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, karena dianggap tidak ada ahli qiraah yang mereka mewakafkan pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kurang lengkap kalimatnya. Kalaupun mau berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kurang lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada macam seperti ini. Tetapi jamaah sekalian, sebagian ulama mereka membagi ayat tersebut menjadi dua ayat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7.
Makanya para masyayikh dari Saudi itu mereka membacanya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, seperti saya Sudes dan saya yang lain, mereka memisahkan. Mereka memisahkan. Nah, sehingga ya memang mereka beliau membawakan istilahnya pendapat ahli qiraah ya. Tapi kalau dalam artian berkesimpulan ia memisahkan keliru, ini pun kurang tepat. Ya, karena imam-imam Masjidil Haram mereka memisahkan ya, memisahkan seperti itu. Ala kulli tetap salatnya sah, mau dipisahkan mau tidak salatnya tetap sah seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya fa idzan taha min al-Fatihati, ketika beliau selesai membaca suratul Fatihah qala amin, kemudian beliau membaca amin. Jadi amin ini boleh dibaca oleh imam ataupun makmum. Walaupun lafadznya apa? Wa idza qala al-imamu wala dhalin faqulu amin. Ini khitabnya untuk makmum. Tapi bukan berarti kemudian imam enggak boleh baca. Imam boleh, enggak masalah. Imam diperbolehkan. Wajharu wa yamuddu biha sawta. Dan beliau menjaharkan serta memanjangkan suaranya. Jadi qiraah amin itu ada 4 redaksi. Yang benar cuma 1. Jadi amin, a-nya mad badal, minnya mad arid disukun. Jadi a-nya mad badal, kemudian minnya mad arid disukun. Amin. Itu baru benar. Tapi kalau membaca amin itu keliru. Artinya apa? Orang yang amanah. Padahal amin yang dimaksudkan apa? Istajib. Ya Allah kabulkanlah. Atau bacanya amin. Apa coba? Atau amin. Apa? Amin itu artinya berimanlah. Tapi kalau amin, orang yang menuju ke satu tempat. Ini kan nggak nyambung ya. Yang benar itu amin. A-nya mad arid disukun. Min afan a-nya mad badal, minnya mad arid disukun. Itu yang tepat. Thumma yaqra'u ba'da al-Fatihati suratan ghairaha. Kemudian setelah itu membaca surat yang lain. Wa kana yutiluha ahyana. Terkadang beliau memanjangkannya, wa yaksuruha ahyana. Dan terkadang apa? Membaca surat yang pendek. Lihat kondisi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati fi salati subhi. Dan beliau menjaharkan bacaan ketika salat subuh. Wa fi rak'atainil ulayaini minal maghribi wal isya, dan di 2 rakaat salat maghrib dan isya. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asar, dan beliau mensirkan ketika salat zuhur dan asar. Wa thalithati minal maghribi wal ukhrayaini minal isya, dan rakaat yang ketiga ketika maghrib dan 2 rakaat terakhir di salat isya disirkan. Dan yang masalahnya bacaan sir itu minimalnya apa? Lidah dan bibir kita bergerak. Jadi kalau diam berarti qiraah bil qalbi, dan itu nggak dianggap dan soalnya nggak sah. Minimalnya apa? Lidah dan bibir bergerak. Maksimalnya bacaan sir itu tangga kita dengar. Itu maksimal. Ya, sehingga jamaah sekalian ingat, salat itu ya, ucapan perbuatan. Jadi tidak ada ucapan bil qalbi, enggak ada, tapi ucapan bil lisan. Dan minimalnya apa? Sir. Maksimalnya ya, jangan sampai mengganggu orang. Intinya gitu jamaah. Dan kemudian masalian ikhwan wa akhwati fillah, wa kana yajharu biha aidan fi salatil jum'ati fil wal idain, dan beliau menjaharkan ketika salat Jumat dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan beliau juga menjaharkan ketika salat Jumat dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa'i, dan ketika salat istisqa, apa jemaah? Salat minta turun hujan. Wal kusuf, dan ketika salat kusuf, apa? Gerhana, baik matahari ataupun bulan.
Maka gerhana matahari walaupun di siang hari tetap dijaharkan. Tetap dijaharkan. Wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsar minal ulayain qadran nisfi. Dan beliau menjadikan 2 rakaat yang terakhir lebih pendek daripada 2 rakaat yang pertama. Dan kadarnya apa? Setengah bacaannya. Qadra khamsa asyrata ayatan. Ya, seukuran apa? 15 ayat. Wa rubbama iktasara fihi al-Fatihah, dan ya terkadang beliau hanya sekedar membaca Al-Fatihah. Ya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau idza faraga minal qiraati sakata saktatan. Ketika selesai membaca Al-Qur'an maka beliau diam sejenak. Jadi enggak langsung turun ruku. Ya. Tsumma rafa'a yadayhi wa kabbar wa raka'a. Ya, wa raka'a. Kemudian beliau angkat tangan, setelah itu baru baca takbir, baru ruku. Wa kana yad'u kaffaihi ala rukbatayhi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Wa yufarriju baina asabi'ihi, dan beliau merenggangkan jari-jarinya. Jadi bukan gini ya. Wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima, dan beliau memegang dengan kuat seolah-olah apa? Ya, menggenggam lututnya. Jadi bukan gini atau bukan miring. Miring bisa jatuh. Digenggam gini. Seolah apa? Digenggam seperti itu. Wa kana yujafi mirfaqaihi anjanbaihi, dan beliau merenggangkan kedua sikunya dari lambung. Gini. Bukan gini. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi, dan beliau meluruskan ya, punggung dan meratakannya. Ya. Hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra, ya. Sampai seandainya dituangkan air itu enggak tumpah. Saking lurusnya. Ya, saking lurusnya kama qala. Wa kana yatma'in fi ruku'ihi, dan beliau tumaknina ketika ruku'. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim, dan beliau membaca subhana rabbiyal azim 3 kali. Dan minimal tumaknina itu diam sejenak seukuran membaca 1 kali zikir subhana rabbiyal azim. Dia diam itu sudah dianggap tumaknina. Jadi kalau tidak sampai kadar 1 zikir sudah gerak, berarti enggak ada tumaknina. Allahu akbar. Ini enggak tumaknina. Wa kana yaqulu fi hadha rukni anwa'an minal adkari wal ad'iyah, dan beliau di rukun ini membaca beraneka ragam redaksi dan zikir serta doa-doa. Terkadang baca yang ini, terkadang baca yang lainnya. Wa kana yanha an qiraatil qur'ani fir ruku'i was sujud, dan beliau melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Karena Quran itu tidak boleh dibaca ketika posisi kita merendah. Ustaz, tapi kalau tujuannya ketika sujud baca Quran untuk doa, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau tujuannya untuk qiraatul Quran, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian beliau mengangkat punggungnya dari ruku, qailan saraya, membaca sami Allahu liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal, dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari ruku. I'tidal. Ya. Wa yakunu wa huwa qa'id, dan beliau membaca doa setelah berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. 4 redaksi itu dibolehkan. Wa kana taratan yazidu ala dzalik, dan terkadang beliau menambah lebih dari itu.
Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih misalkan. Tsumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir dan turun untuk sujud. Wa yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas lantai sebelum kedua lututnya. Dan ini memang silang pendapat ya di kalangan para ulama. Hadisnya yang sahih hanya sekedar berbicara apa? Jangan turun sujud seperti unta. Ya. Dan para ulama kita berbeda pendapat ketika memahami bagaimana sih turunnya unta ketika ingin apa? Menderung. Karena tambahan hendaklah letakkan kedua tangannya sebelum lutut ini ya, dilemahkan oleh para ulama kita. Dilemahkan oleh para ulama kita. Dia mengatakan ini namanya mudroj. Jadi ucapan apa? Seorang sahabat atau seorang rawi, rawi. Makam. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Dan beliau bersandar atau bertumpuk dengan apa? Kedua telapak tangannya dan apa? Membentangkan. Jadi bukan gini. Bentangkan. Wa yadummu asabi'ahu wa yuwajjihuhuma qabla al-qiblah. Dan merapatkan jari-jarinya, dibentangkan, bukan digini tapi dirapatkan. Ya. Beda ketika mengangkat takbir, itu tidak direnggangkan, tidak dirapatkan. Tapi gini. Allahu Akbar. Tapi ketika sujud gini, dirapatkan. Wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah, dan mengarahkan ke arah kiblat. Ini ketika apa sujudnya. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai, dan ya, beliau menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundak. Wa ahyanan hadwa udhunai, dan terkadang sejajar dengan telinga. Ketika sujudnya maksudnya. Ini sujudnya atau pas sejajar dengan telinga. Nah, seperti ketika angkat takbir hampir sama. Yang bedanya kalau pas sujud nempel semua. Wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi, dan beliau memantapkannya atau menempelkan hidungnya dan keningnya ya, di atas apa? Lantai. Sambil ditekan atau dimantapkan. Wa kana yaqul, dan beliau membaca dan beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Alal jabhati, di atas jabhah, kening. Wa syara bi yadihi ala anfi. Beliau menunjuk apa? Hidungnya. Jadi ini satu, ini dengan ini, itu satu. Wal yadain, kedua tangan, 3. Wa rukbataini, 5. Wa atrafil qadamain, 7. Jadi kedua ujung jari kaki. Wa kana yaqul, dan beliau membaca dan beliau bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak sah salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah. Bagaimana apa? Bagaimana kening ya. Wa kana yatma'in fi sujudih, dan beliau tumaknina ketika sujud. Wa yaqul, seraya membaca subhana rabbiyal a'la salatan ya, sampai 3 kali. Wa kana yaqulu anwa'an minal adkari wal ad'iyah, dan beliau membaca beraneka ragam redaksi ya, zikir dan doa. Kadang baca yang ini, kadang baca yang lainnya. Wa kana ya'muru bil ijtihadi wal iktsari minad du'a fi hadha rukni, dan beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa di rukun ini ketika sujud. Nabi bersabda, aqrabu ma bainal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun. Jadi kondisi hamba dekat dengan Allah itu ketika sujud. Fa'akhiru bid du'a.
Maka perbanyaklah berdoa. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian beliau angkat kepalanya seraya bertakbir. Tsumma yafrish ridlahul yusra. Kemudian beliau membentangkan kaki yang kiri dan duduk di atasnya dengan tumakninah, duduk iftiras. Wa kana yansibu ridlahul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Jadi menghamparkan kaki yang kiri kemudian diduduki dan ditegakkan kaki yang kanan. Ya, ditegakkan kaki yang kanan. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblata. Jadi dan beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat yang kanan, ya, ketika iftiras. Iya. Wa kana yaqul, dan beliau membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tsumma yukabbiru wa yasjud sajdatan tsaniyah. Kemudian beliau bertakbir dan sujud untuk sujud yang kedua. Kal ula, seperti sujud yang pertama. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian beliau angkat kepalanya seraya bertakbir. Tsumma yusawwi qa'idan ala rijlihil yusra. Kemudian beliau duduk dengan tegak di atas kakinya yang kiri muqtadilan. Hatta yarji kullu admin ila mawdihi, sampai tulang-tulang itu kembali ke posisinya semula. Tsumma yanhad mu'tamidan al-ardi ila raq'ati tsaniyah. Kemudian beliau bangkit bersandar atau bertumpuk di atas lantai menuju rakaat yang kedua. Wa kana yasna'u fiha mithla yasna'u fil ula, dan beliau melakukan di rakaat yang kedua seperti di rakaat yang pertama. Illa anhu kana yaj'aluha aqsar min al-ula, kecuali beliau melakukan di rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahhudi ba'dal faraqi min rakaati tsaniyah. Kemudian beliau bertasyahud setelah selesai dari rakaat yang kedua. Fa idza kanatis salatu raka'ataini, ketika salatnya hanya 2 rakaat, jalasa muftarishan, beliau duduk iftiras. Kama kana yajlisu baina sajdataini, sebagaimana beliau duduk di antara 2 sujud. Wa kadzalika yajlisu fi tasyahhudil awwali, begitu pula seperti ketika duduk di tasyahud yang pertama, ya, minatulathiyah wa rubaiyah, dari salat yang jumlahnya 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Wa kana idza qa'ada fit tasyahhudi, dan dahulu ketika beliau duduk tasyahud, wada'a kafal yumna ala fakhidhihi yumna, beliau meletakkan telapak kanannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Wada'a kafahul yusra, dan meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. Ya. Memang ada banyak riwayatnya. Semua di paha, ya. Kemudian kanan di paha, kiri di atas lutut, atau dua-dua di atas lutut. Ini banyak redaksi, ya, banyak redaksi. Kemudian nanti cara meletakkan tangan kanan, kemudian bagaimana posisi jarinya pun nanti beda-beda, ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan seperti ini. Ini banyak riwayat, banyak riwayat. Tapi yang sering kita amalkan membentuk huruf 35. 3 ini 5. 0-nya 5. Ini 3. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Kan 3. Makanya 35. Begitu. Wa kana yabsutul yusra, dan beliau membentangkan yang kiri, wa yakbidul yumna, dan menggenggam yang kanan. Jadi kiri dibiarkan. Makanya riwayat
Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Hanifah. Mereka berdua berbeda pendapat jemaah. Saya lupa yang Abu Hanifah yang menempelkan atau yang Imam Ahmad atau imam yang lainnya, saya lupa. Pokoknya ada dua riwayat. Boleh ditempelkan, boleh direnggangkan. Ya, untuk tangan yang kiri, ya, di paha gini. Boleh gini, boleh gini. Yang kanan pun sama ketika duduk di antara dua sujud. Kan tidak nunjuk. Gini. Walaupun ada riwayat yang mengatakan ketika setiap duduk beliau nunjuk. Tapi sebagian ulama mengatakan syad. Maka jangan heran kalau antum lihat ada orang ketika duduk baik tasyahud yang pertama, baik ketika duduk di antara dua sujud nunjuk. Jangan heran karena ada riwayat. Cuma memang dianggap syad, lemah seperti itu. Jadi gini, bisa gini, bisa gini. Wa yusiru bis-sabbabah bis-sabbabah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan mengarahkan pandangan kepadanya. Ini sahih ya. Jadi ketika tasyahud melihat ke jari itu sahih. Wa kana idza rafa'a usbu'ahu wa yuharrikuha yad'u biha. Dan beliau ketika mengangkat jari telunjuknya yuharrikuha sambil menggerak-gerakkan yad'u biha seraya berdoa. Cuma memang masalahnya riwayat ini dipersisikan oleh para ulama ya. Sebagian ulama yang menganggap riwayat ini syad, maka mereka mengatakan menggerak-gerakkan itu enggak disyariatkan. Tapi sebagian ulama yang menganggap riwayat ini sahih ya, karena mereka mengatakan tambahan dari Zaidah bin Qudamah itu dianggap ziyadatul thiqah. Ya. Jadi yuharrikuha wa yad'u biha itu tambahan dari rawi yang thiqah. Sehingga makbul diterima. Tapi sebagian yang lain menganggap ini tambahan yang syad. Karena Zaidah bin Qudamah beliau rawi yang thiqah, kuat hafalannya, tetapi dalam hal ini riwayat beliau menyelisihi rawi-rawi yang lebih thiqah yang jumlahnya 10 lebih. Mereka meriwayatkan hadis tersebut tanpa tambahan yuharrikuha wa yad'u biha. Kemudian digerak-gerakkan tidak. Sehingga seperti Syekh Mukbil menganggap hadis tentang yuharrikuha itu dianggap apa? Lemah. Hingga pendapat mereka diam. Tapi sebagian ulama yang menganggap riwayat itu sahih, mereka berpendapat yuharrikuha, menggerak-gerakkan itu disyariatkan. Tetapi mereka pun akhirnya silang pendapat. Bagaimana caranya? Syalbani berpendapat menggerakkannya itu caranya gini. Jadi pernah muridnya Abu Ishaq Al-Khuwaini sholat sambil menggerakkan gini. Tegur. Yuharik itu enggak seperti itu. Yuharik itu gini. Apalagi yang muter-muter ya. Ini masalah. Ada juga yang berpendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia pendapatnya gini. Menggerakkannya itu ketika mengucapkan lafaz Allah. Contoh. At-tahiyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Jadi lafaz Allah diangkat. Ya. Dan berhujjah dengan hadis yuharik. Cuma kapan sih menggerakkannya? Itu yang mendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Abu Hanifah diangkat diturunkan lagi. Kalau Imam Malik dari awal sampai selesai, cuma beliau tanpa menggerak-gerakkan. Langsung. Awal sampai selesai. Pun nanti jamaah silang pendapat lagi. Kapan diturunkan? Apakah sebelum membaca salam diturunkan baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau setelah salam? Ini pun sedang pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat diturunkan setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena Nabi itu berisyarat ketika berdoa. Salam itu termasuk doa. Sepakat, salam itu doa. Berarti salam juga berisyarat. Tapi memang sedang pendapat seperti itu. Kalaupun diturunkan sebelum salam sah. Ya, pendapatnya mengatakan setelah salam baru diturunkan itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Wa yaqul, dan ia mengatakan
lahiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Sungguh ia lebih keras bagi syaitan daripada besi. Yakni sababah, maksudnya apa? Jari telunjuk. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi kulli raq'ataini at-tahiyyah. Kemudian beliau membaca di setiap 2 rakaat tahiyat. Wa kana yusalli ala nafsihi fi tasyahhudil awwali wa ghairihi. Dan beliau bersolawat untuk dirinya. Kalau kita untuk Nabi untuk dirinya. Fi tasyahhudil awwali, ketika tasyahud yang pertama dan yang selainnya. Wa syara'a dzalika li ummati, dan beliau mensyariatkan hal ini untuk umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'ah, dan beliau berdoa di salatnya dengan berbagai macam redaksi doa yang beraneka ragam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau salam ke sisi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa an yasarihi kadzalik. Wa an yasarihi kadzalik. Begitu pula di samping kirinya. Wa kana ahyanan yazidu fit taslimatil ula, dan terkadang beliau menambah di salam yang pertama wa barakatuh, walaupun lafaz ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan lemah seperti itu, dan yang paling sahih cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, atau assalamualaikum ke sisi sebelah kanan, sebagaimana riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi beliau sedikit menoleh assalamualaikum. Itu satu kali. Walaupun jamaah kalau madhab Hambali mereka berpendapat 2 salam itu rukun. Itu madhab Hambali. Tapi jumhur mengatakan yang rukun salam pertama. Maka jangan heran ketika ulama-ulama Hambali mengatakan apa? Orang yang hanya salam 1 kali sholatnya batal. Ya, sehingga sebagian mereka juga berpendapat kalau ada ada makmum masbuk bangkit ketika imam baru salam pertama, assalamualaikum, kemudian sudah bangkit dia, maka mereka berpendapat sholatnya makmum tadi berubah menjadi sunnah, diwajib diulang. Kenapa? Kan dia berdiri ketika imam belum selesai, karena mereka berpendapat apa? Salam kedua itu rukun. Nah, sehingga dalam hal ini jamaah walaupun yang tepat mendapat jumhur, artinya ketika pun dia berdiri setelah imam salam pertama, salatnya sah. Tapi yang paling hati-hati, tunggu dulu imam salam 2 kali. Kenapa jamaah sekalian? Karena banyak kemungkinan. Barangkali ternyata imam pas baru salam 1 kali ternyata keliru. Dia sudah bangkit berdiri. Ya. Akhirnya kan harus duduk lagi nanti. Nah, sehingga makmum begitu sabar dulu. Tunggu imam salam selesai. Ya. Kalau memang benar tidak ada sesuatu yang terjadi pada imam, ya sudah selesai, bangkit. Karena kalau dia segera bangkit, ternyata imam misalkan mau sujud sahwi sebelum salam, atau misalkan dia bukan sujud sahwi lah, atau mungkin ternyata keliru, dia udah bangkit duluan, itu kan masalah. Maka sabar dulu. Dan ini yang paling hati-hati seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah, ini penjelasan secara global, dan nanti akan diperinci tentang rukunnya dan lain sebagainya seperti itu jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya jemaah sekalian, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan pada waktu adat itu gerakan gini katanya lebih keras pukulannya kepada setan, Pak. Iya. Itu pendapat siapa, Pak? Iya. Yang pertama. Terus yang kedua, bersyahadat itu yang kita ikuti pada waktu mengucapkan syahadat baru angkat atau sejak awal. Iya. Saya mohon penjelasan.
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan selesai sholat tadi, selesai setelah salam itu pada umumnya nih imam membaca doa yang kadang-kadang banyak diikuti oleh para makmum. Ini apakah kita harus mengikuti atau kita boleh berdoa sendiri? Ya. Atau yang mana yang benar itu? Ya. Ini antara 3 pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, ada 3 pertanyaan. Pertama terkait tentang ucapan la hiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Sungguh ia lebih keras pukulannya untuk syaitan daripada besi. Ya. Ini ucapan siapa jamaah? Ini ucapan Nabi. Cuma masalahnya sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang tidak sahih. Tambahan yang mengatakan yuharrikuha itu dianggap tidak sahih. Ini Islam pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Yang mengatakan sahih, ya berarti ya memang iya disyaratkan untuk yuharrikuha. Yang mengatakan itu dianggap lemah, oh berarti nggak perlu, cukup isyarat saja. Tapi pendapat yang tepat dalam masalah ini pembahasannya luas. Artinya apa? Ia meyakini dalam artian hadisnya sahih, ya silakan yuharrik, tidak masalah. Tapi yang meyakini lemah, ya nggak perlu. Cukup apa? Berisyarat dengan jari telunjuk saja. Ya, ini yang pertama. Jadi ini kembali kepada masalah derajat hadisnya. Dan ana lebih condong pendapat yang mengatakan, ya, riwayat itu tidak sahih. Walaupun kita tidak menyalahkan sebagian dari kita yang mengamalkan yuharikuha, karena memang Syekh Albani bahkan mensahihkan atau menhasankan ya, ini pendapat apa? Syekh Albani rahimahullahu jalla wa ala. Kemudian yang kedua, mengangkat jarinya itu dari mulai kapan? Tadi saya katakan bahwasanya al-imatul arba'ah, imam yang 4 itu sedang mendapat. Abu Hanifah dia ketika lafaz la ilaha, pokoknya lafaz tertentu kemudian diangkat kemudian diturunkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i ketika lafaz apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi mazhab Imam Malik mengatakan dari awal. Dan ini yang sesuai dengan redaksi hadis. Nabi berisyarat ketika apa? Dan lafaznya Nabi berisyarat ketika duduk tasyahud. Berarti ini menunjukkan dari apa? Dari awal akamakon. Dan terus nanti diturunkan setelah salam selesai. Ini yang paling hati-hati seperti itu. Ini yang paling hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga terkait tentang masalah tadi 3 itu. Setelah salam apakah ketika salam kemudian imam berdoa? Apakah harus bagi kita untuk mengambil? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Terus yang terbaik bagaimana? Yang terbaik dalam masalah ini jemaah, doa itu kalau bisa sebelum salam. Ketika sujud atau setelah tasyahud sebelum salam, itu yang terbaik. Doa sendiri, tidak masalah. Adapun setelah salam kemudian berdoa, ini Islam pendapat. Kalau Syekh Malik Kamal rahimahullahu jalla wa ala kata di kitab Sahih Fiqh Sunnah, beliau berpendapat sunnah. Setelah salam dia berdoa sunnah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, tapi kadang-kadang jangan dirutinkan. Kenapa? Karena Nabi nggak melakukan. Yang Nabi lakukan itu berdoanya sebelum tasyahud, sebelum salam, setelah tasyahud, bukan setelah salam. Ya. Karena makna fi duburi kulli sholatin
Itu dubur itu kadang memiliki dua arti. Kadang sebelum, kadang setelah. Makanya kalau yang dimaksudkan doa, dubur di sini maksudnya apa? Sebelum salam. Tapi kalau yang dimaksudkan apa namanya? Zikir, berarti dubur ini bermakna setelah salam. Maka kalau ada hadis berbicara kulit dubur, dan itu yang dimaksudkan zikir berarti setelah salam. Tapi doa sebelum salam seperti itu. Dan ini yang paling sahih. Artinya apa? Kalau ingin berdoa silakan sebelum salam, setelah tasyahud. Tapi pun kalau kadang-kadang maka insya Allah tidak masalah. Tapi jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan seperti itu. Nggak perlu ikut, tetapi sendiri saja. Itu. Karena gini, kalau mengamini aminnya imam, kita nggak tahu doanya. Jangan-jangan doanya apa untuk pribadinya. Ya walaupun dia nggak masalah. Tapi masalahnya kadang-kadang kan mereka mungkin punya hajat sendiri. Kita nggak tahu, mendingan doa sendiri. Ya, kita juga punya hajat seperti itu jemaah. Sehingga lebih baik kalau misalkan ingin doa setelah salam, maka silakan doa sendiri, tapi jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan seperti itu. Ya. Walaupun yang terbaik sebelum salam, setelah tasyahud atau ketika sujud. Itu yang paling mustajab seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa? Tumaninah. Kami mendapati di bukunya itu untuk yang pas berarti langsung nanya. Kita sebagai bangun juga bingung mau nunggu atau mau ikut. Kalau ikut akhirnya kita nyari. Tapi kalau kita nunggu, kalau pertanyaan pertama apa yang kita lakukan? Saya tanya dulu. Berarti dia nggak tumanina. Gini. Kalau kita tunggu, kita nggak tahu. Oh, nah. Dua, kalau yang disampaikan tadi berkenaan dengan setelah sholat, itu ada imam yang berdua. Tapi ini di tempat kami ada setelah sholat selesai itu ada seperti apa yang perlu kita lakukan sebagai makmum? Apakah kita harus berpikir sendiri atau mendengarkan Ceramah. Nah. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian, ada pertanyaan pertama terkait tentang kondisi imam yang enggak tumakninah ketika ruku. Ya, turun ruku setelah sampai langsung bangkit. Ya. Maka bagaimana sikap makmum yang tepat? Jawabannya, bagi makmum yang mendapati imam seperti itu, pertama, ya, imam harus dinasihati. Bahwasanya tumakninah itu rukun. Kalau misalkan tidak tumakninah, sholatnya nggak sah. Berarti kita sahabat yang datang ke masjid, Nabi sedang duduk, kemudian dia sholat. Setelah salam datang menemui Nabi dan mengucapkan salam. Lantas Nabi mengatakan apa? Irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu, kau belum sholat. Sampai berkali-kali. Nah, ternyata alasannya apa? Sahabat tersebut sholat nggak tumakninah. Nanti kalau imam tadi nggak tumakninah, sholatnya satu nggak sah. Nah, kewajiban makmum untuk mengingatkan. Ya. Kalau diingatkan nggak mau, ya sudah, minta ke takmir suruh diganti. Kalau nggak mau diganti, cari masjid yang lain, yang imamnya tumakninah. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur tadi, misalkan, ya, kalau mau dibatalkan juga nggak enak, ya sudah, sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena imamnya tidak tumakninah. Sedangkan tumakninah ini termasuk rukun sholat. Jadi kalau bermakmum sengaja dengan imam yang tidak sah, ya sama halnya sholat kita nggak sah. Kalau kita tidak sah seperti itu. Jadi tadi ya harus diingatkan. Kalau misalkan dia sadar, alhamdulillah. Kalau tidak,
minta kepada takmir atau pengurus yang lain, minta diganti. Kalau ternyata nggak bisa juga, ya sudah cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang masalah ketika kita sholat di masjid, kemudian setelah sholat ada ceramah. Sikap kita bagaimana? Apakah melanjutkan zikir atau mendengarkan ceramah? Dilihat. Kalau ceramahnya dalam artian isinya suatu yang tidak beres, yang ceramah halu bid'ah dan sebagainya, kalau kita mendengarkan takut khawatir terkena subhat, maka jangan dengarkan. Lanjutkan zikir. Lanjutkan zikir. Tapi kalau ceramahnya Masya Allah sunnah, Quran sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat misalkan, maka dengarkan ceramah dulu, setelah itu baru zikir. Kenapa jemaah? Karena mendengarkan ceramah itu maslahatnya umum untuk dirinya dan orang lain. Tapi kalau zikir pribadi, maka ibadah yang maslahatnya umum lebih didahulukan daripada ibadah yang sifatnya pribadi. Nah, cuma tadi dengan catatan ceramahnya bukan ahlu bid'ah. Kalau bid'ah kita dengerin kena syubhat nantinya. Makanya kalau pas khutbah pun boleh, kalau misalkan imamnya atau khotibnya ahlu bid'ah, dia ceramahnya ngalor ngidul, nyebarkan fitnah, nyebarkan syubhat, jangan dengerin, mending baca Quran. Dan Jumatnya tetap sah. Kenapa khotibnya seperti itu? Karena kita disuruh untuk nutupin kalau yang ceramah apa? Ahlu bid'ah seperti itu, menyebarkan bid'ah dan lain sebagainya misalkan. Jangan dengerin. Tapi kalau yang ceramah ahlu sunnah, kemudian isinya juga bagus, misalkan dengarkan. Ya dengarkan apa namanya ceramahnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Boleh di Iya, silakan. sebagaimana kita ketahui bahwa doa itu adalah salah satu ibadah. Nah, Dan yang kedua bahwa kita dalam melaksanakan harus ini pada sholat Jumat itu waktu khotib itu menyampaikan khutbah itu kan biasa ada doa. Itu doa itu apakah kita harus ikut mengaminkan doanya atau kita bagaimana sikap kita? nah. Yang kedua berkaitan dengan doa yang biasa dilakukan di masyarakat itu kalau ada acara-acara, apakah acara arisan atau acara kumpulan terus berdoa bersama-sama. Ini apakah kita itu mengikuti acara doa itu atau bagaimana sikap kita itu? Apakah ada kewajiban untuk doa yang dilakukan ini tidak hanya di masyarakat yang tapi atau di acara-acara kan, tapi di tingkat pemerintahan juga kan ada biasa selalu baca doa. Ini demikian Pak, ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi? Kalau lupa tadi. Oh iya, nah, berkaitan dengan sholat Jumat. Nah, kayaknya masa ketiga kita sholat Jumat kemudian khotib berdoa, apakah kita disyariatkan untuk mengamini? Jawabannya iya. Maka jamaah mengamini imam. Cuma memang terjadi pendapat apakah makmum mengangkat tangan atau tidak. Itu jadi silang pendapat. Karena imam dilarang berdoa seperti ini. Tapi bolehnya seperti ini. Maka apakah makmum itu ikut dengan imam dalam artian nggak dilarang seperti ini atau dibolehkan? Itu yang silang pendapat. Adapun terkait tentang mengamini, iya mengamini. Cuma memang jangan dikeraskan biar nggak ganggu orang lain. Bisir ya. Pelan-pelan saja.
biar nggak ganggu, ya, biar tidak ganggu yang lainnya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang masalah doa jama'i, yang dalam artian ditentukan ritualnya, tata caranya, misalkan redaksinya, misalkan. Apakah doa seperti ini dalam artian disyariatkan? Kemudian kita juga dipinta untuk mengamini. Jawabannya, doa-doa yang memang tersusun seperti itu dan ada ritual khususnya, misalkan, maka tidak boleh bagi kita untuk apa? Ikut serta untuk mengamini. Contoh misalkan diawali dengan apa? Bacaan-bacaan yang bid'ah. Ila hadratin Nabi Mustafa, atau awal-awal doa bertawasul dengan mayit dan sebagainya. Ini jelas awalnya sudah nggak benar. Awalnya sudah nggak benar. Kemudian kadang sudah ada ritual khusus. Baca ini dulu Al-Fatihah, kemudian baca ini, baru doa. Nah, ini jamaah sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Tapi kalau ada seseorang doa spontanitas dan doanya bagus, boleh kita mengamini? Boleh. Tapi kalau sudah tersusun seperti itu, apalagi ada rangkaian bacaan yang maknanya kurang benar. Kalau kita katakan nggak benar, kurang benar seperti itu. Tapi tawasul itu kan jadi masalah nanti. Kemudian kita mengamini, ya ini keliru lagi nanti. Seperti itu. Nah, sehingga kalau yang seperti biasa dilakukan di tengah masyarakat, ya jelas ini nggak perlu untuk diamini. Tapi kalau spontanitas saja dan doanya itu bagus, maka silakan ikut mengamini. Seperti itu. Seperti ketika Nabi setelah menguburkan jenazah di Baqi, kemudian beliau berdoa, dan sahabat yang hari ketiga itu ikut mengamini. Dan semua menghadap ke arah kuburannya. Sehingga ini pun menunjukkan bahwasanya berdoa di kuburan itu tidak harus menghadap kiblat. Artinya boleh menghadap kuburannya, boleh. Seperti itu. Walaupun yang terbaik menghadap kiblat, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Boleh diacarakan bahwasanya kalau ada acara begitu, acara doa gitu, itu tidak dilarang sepanjang doanya benar gitu ya. Kalau diacarakan seperti itu, dalam artian nggak ada ritual khususnya, tapi hanya permintaan doa saja, nggak harus kemudian yang lain diminta dipaksa untuk mengamini misalkan. Tapi minta ke orang, mohon ya nanti ketika ini antum berdoa untuk anak, nggak masalah. Tapi jangan disusun dengan acara seperti ini kemudian yang lain minta amin. Nah itu jadi nanti akhirnya khawatir termasuk membuat ritual baru seperti itu. Tapi kalau butuh doa, minta saja kepada yang hadirin untuk mendoakan. Jadi yang datang itu semua doa sendiri-sendiri. Tapi kebetulan ada yang misalkan doanya kencang kemudian baik mengamini, ya tidak masalah. Tapi kalau bisa jangan disusun khusus acaranya untuk doa. Karena kalau seperti itu khawatir ya termasuk membuat tata cara baru. Seperti itu. Yang terbaik ini, kalau memang acaranya dalam artian makan bareng dan minta doanya yang hadir misalkan, minta saja satu persatu untuk mendoakan. Karena doa dalam artian sahibul bait tidak mengetahui, itu potensi untuk dikabulkan. Kalau doanya dikeraskan, ini kadang-kadang yang mengundang riya dan lain sebagainya. Lebih baik satu persatu mendoakan sendiri-sendiri seperti itu. Sesuai dengan bahasa yang diyakini. Nah, di antara sebab doa kita itu mustajab, di antaranya adalah ketika seorang yang berdoa itu yakin doanya akan dikabulkan. Kalau hanya sekedar dalam artian ikut-ikutan itu jadi masalah nanti. Tapi kalau minta kemudian dia mendoakan benar-benar serius, ini potensi akan dikabulkan. Potensi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta supaya berdoa masing-masing aja gitu ya. Itu lebih selamat. Lebih bagus. Ya? Lebih bagus seperti itu. Kalau doa yang terpimpin itu Hindari. tidak Ya. Ya, contohkan. Kecuali spontanitas. Nggak diminta, ada yang doa. Dan itu doanya bagus. Kita mengamini tidak masalah. Contoh orang yang habis ceramah kemudian berdoa sendiri. Jamaah yang hadir dan ikut mengamini dan doanya bagus, tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Jazakumullah. Ya. Maksudnya? Oh, lebih tinggi dari sebelahnya, melebihkan atasnya maksudnya. Ya. Oh, nah. Oh, nah. 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 Ya jamaah sekalian, bolehkah kita memberikan batasan untuk kuburan yang melebihi sejengkal? Ya. Jawabannya hukum asal kuburan dibolehkan untuk ditinggikan hanya sebatas 1 jengkal. Dan itu sudah otomatis kalau dalam artian ketika kita menguruk apa saya? Bahasa Indonesia apa? Menguruk ya. Dan kita tidak ngambil tanah yang lain, itu sisanya 1 jengkal karena bagian dalamnya yang kosong itu untuk jenazah. Sisanya itu untuk bagian atas. Sehingga lebihnya 1 jengkal. Nah, itu yang disyariatkan. Untuk tanda bahwasanya itu ada kuburan, biar tidak diinjak-injak, biar tidak dihinakan. Itu tujuannya. Lebih dari itu nggak boleh. Kenapa? Dilarang oleh Nabi. Beliau pernah mengatakan kepada Ali, jangan kau biarkan kuburan yang tinggi kecuali diratakan. Sehingga ini dalilnya menunjukkan bahwasanya tidak boleh meninggikan kuburan itu melebihi 1 jengkal. Itu nggak boleh. Tetapi kalau alasannya dalam artian apa tadi? Nah. Nah. Jadi masalah dia dalam hadis itu memang dilarang kita untuk mentajsis kuburan. Itu namanya mengkapur. Mengkapur itu mensemen. Ini larangannya kalau kuburan disemen. Ini maksudnya pertanyaannya bukan untuk nyemen kuburannya, tapi untuk menghalangi biar air itu tidak menggerus tanah kuburan. Kalau memang dalam artian bukan menyemen kuburannya, cuma hanya untuk mencegah biar dalam artian tidak langsung tergerus oleh air misalkan. Nah, ini ada maslahat karena kalau dibiarkan khawatir, apalagi tanahnya baru bisa dikuburkan kemudian kegerus, akhirnya jenazah itu bisa kelihatan misalkan, tidak ada maslahat, itu tidak masalah. Tapi kalau bisa ya tadi, kalau butuhnya atas ya berarti sebelah sininya jangan. Kalau semuanya berarti kan ini jadi masalah. Kan butuhnya atas saja, berarti atasnya saja untuk mencegah air itu. Jangan sebelah sininya. Dan kalau bisa jangan dengan sesuatu yang artinya kalau dihinakan sulit, jangan. Ya, karena ini tanah kuburan. Ya, apalagi tanah umum misalkan. Karena kalau semua dibatasi seperti itu, nanti kalau ada orang meninggal yang baru, dia mau dikuburkan di mana? Itu jadi masalah. Jadi kalau memang ada alasannya dibutuhkan dan bukan dalam artian memang mengkapur atau menyemen kuburannya, cuma ada maksud yang tadi misalkan, insya Allah tidak masalah. Ini ada maslahat, Makanya para ulama kita membolehkan kalau misalkan ada jenazah dikuburkan di tanah yang memang di situ tergenang air. Kalau dikuburkan langsung tanpa peti itu sulit. Maka mereka mengatakan boleh pakai peti, nah masalah. Kenapa? Karena kalau nggak pakai peti nggak bisa, ditenggelamkan pun nggak bisa. Jadi pakai peti biar nanti tumpuk atau diganjel pakai batu sehingga bisa turun seperti itu. Dan ini ada maslahat. Karena hukum makruh itu akan hilang ketika memang ada maslahat seperti itu. Seperti apa jemaah?
zikir di kamar mandi itu kan nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada hajat yang mendesak, maka larangan itu hilang seperti itu. Larangan itu hilang seperti itu. Ya. Yang kedua apa tadi? Oh iya, amalan jamaah yang bisa nyampe kepada si mayit. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya di antara amalan-amalan yang bisa sampai kepada mayit, ya, atau yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya, kurang lebih ada sekitar 6 amalan. Pertama, jamaah dia mendoakan. Ini sampai memintakan istighfar. Kemudian menunaikan janjinya. Kemudian menyambung dengan teman-teman baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, ya, menyambung silaturahim dengan orang yang tidak mungkin terhubung kecuali dengan jalur orang tua kita. Siapa lagi jam? Utang sudah belum? Utang sudah belum? Menunaikan utang. Dan mungkin masih ada lagi. Ini bisa nyampe kepada orang tua kita. Sedekah atas nama orang tua bisa nyampe tidak? Bisa. Bisa, enggak masalah. Jadi kalau misalkan ada mungkin warisan dan kiranya orang tua kita butuh untuk sedekah, kita kasih sedekah untuk orang tua kita. Dan insya Allah nyampe. Insya Allah nyampe. Atau wakaf untuk orang tua. Boleh tidak? Boleh. Saya wakafkan tanah ini atas nama orang tua. Insya Allah nyampe. Insya Allah nyampe. Dan itu termasuk amal jariah. Amal jariah seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau orang lain yang mendoakan gimana, Pak? Nyampe. Nyampe ya? Iya. Jadi kita minta doakan misalnya apa gitu. Nyampe, semuanya nyampe. Nyampe ya? Makanya disyaratkan ketika ziarah kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyar. Maka seluruh penghuni kubur di situ mendapatkan doanya. Maka dari sinilah kenapa seorang muslim itu dilarang dikuburkan di kuburan yang campur. Kenapa? Ya tadi, satu terdolimi, yang kedua ya mungkin jarang mendoakan. Mungkin yang ziarah ya hanya keluarganya, dan itu pun enggak dalam artian ya enggak setiap bulan, mungkin yang musim-musiman. Tapi kalau misalkan di kuburan umum dan ini khusus untuk kaum mukminin, mungkin hari ini keluarga si A, berikutnya keluarga yang lain. Jadi didoakan terus. Itu fadilahnya. Makanya sebagian ulama kita mengatakan boleh kalau ada orang tua yang sudah terlanjur di kuburan yang campur, kemudian digali dipindah, itu boleh nawasal. Kalau dalam artian tidak sampai melukai dan sebagainya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dipindahkan ya sudah. Banyak-banyak doa saja untuk orang tua seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya jamaah sekalian, demikian mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.